Assalamualaikum, ketemu lagi ya teman-teman bareng saya di channel Novan YK. Kalau pada video sebelumnya tentunya teman-teman juga pernah melihat bahwa pemerintah Hong Kong yang rencananya akan membuka kembali penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong. Yang mana kalau pada waktu sebelumnya bagi negara yang mempunyai tingkat kasus COVID yang tinggi itu tidak boleh masuk. Nah, informasi kali ini bahwa negara Hong Kong, nah ini pada bulan Agustus ini sudah memperbolehkan WNI masuk ke negara Hong Kong. Nah ini tentunya menjadi kabar baik bagi WNI, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Seperti yang diinformasikan dari KBRI bahwa negara Hong Kong membuat kebijakan baru, yaitu memperbolehkan warga ataupun penerbangan dari negara yang termasuk dalam kategori A atau negara yang tinggi kasus COVID-nya, seperti di Indonesia dan juga Filipina. Seperti yang diinformasikan bahwa mulai tanggal 9 Agustus nanti, nah ini boleh masuk ke negara Hong Kong bagi negara yang dikategorikan A, tapi dengan beberapa syarat. Untuk yang pertama, yaitu merupakan penduduk atau residen Hong Kong. Jadi dari poin ini bisa dibaca jelas bahwa orang Indonesia yang boleh memasuki wilayah Hong Kong untuk sementara ini adalah yang sudah memegang Hong Kong ID Card. PRT migran atau pekerja migran ataupun WNI yang sudah memiliki Hong Kong ID Card adalah termasuk penduduk atau residen Hong Kong, tapi dalam kategori penduduk tidak tetap. Kemudian untuk syarat yang kedua, harus sudah mendapatkan vaksinasi lengkap yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi COVID-19 dari Otoritas Kesehatan Hong Kong, Cina atau negara lain yang telah disahkan WHO sebagai SRAS. Nah, SRAS itu apa? SRAS adalah Otoritas Regulasi Obat Nasional yang dianggap oleh WHO untuk menerapkan standar yang ketat untuk kualitas, keamanan, dan kemanjuran dalam proses review peraturan obat dan vaksin untuk izin edar. Nah, untuk Indonesia sendiri sementara ini belum termasuk dalam kategori SARS. Jadi pemerintah Hong Kong sedang memverifikasi kesesuaian sertifikat vaksinasi dari Indonesia dengan ketentuan otoritas Hong Kong. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus membawa surat tes PCR yang berlaku selama 3 kali 24 jam. Ya, artinya 3 hari ya masa berlakunya PCR itu. Kemudian syarat yang keempat yaitu harus mempunyai bukti pemesanan hotel tempat karantina yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Hong Kong, yang nantinya akan karantina selama 21 hari atau 3 minggu. Kalau di Indonesia ini cuma 8 hari. Nah kalau di Hong Kong, nah ini 21 hari, jadi lebih lama waktunya. Jadi bagi teman-teman yang sudah divaksin, nanti ketika tiba di Hong Kong itu tetap akan dikarantina selama 21 hari. Seperti halnya bagi WNA ataupun WNI yang masuk ke Indonesia. Dari luar negeri Indonesia masuk ke Indonesia itu walaupun sudah divaksin, nah itu tetap karantina semuanya. Jadi selama karantina itu nanti akan dites PCR sebanyak 4 kali. Kemudian terus memantau kesehatan mandiri selama 7 hari setelah selesai karantina. Serta tes COVID-19 wajib di pusat tes komunitas pada hari ke-26 setelah kedatangannya di Hong Kong. Kemudian siapa yang menanggung biaya karantina? Biaya karantina itu seharusnya yang membiayai itu majikan ya, bukan TKI ataupun TKW itu. Tentunya dengan diberlakukannya kebijakan ini banyak juga teman-teman yang masih penasaran dan juga masih bingung. Apakah semua WNI itu bisa masuk ke Hong Kong, baik yang masih baru ataupun yang sedang cuti? Nah, seperti syarat yang sudah disebutkan tadi, syarat untuk ke Hong Kong itu harus mempunyai ID Card dulu ya. Jadi WNI yang bisa masuk ke Hong Kong untuk saat ini itu yang sedang cuti. Jadi sekali lagi ya, bagi yang sedang cuti dan saat ini belum bisa ke Hong Kong karena tertunda. Nah, ini saat ini mulai tanggal 9 nanti itu bisa ke Hong Kong lagi. Kemudian bagaimana yang sedang proses dan baru pertama kali mau ke Hong Kong? Nah, untuk yang baru pertama kali mau ke Hong Kong, nah itu ternyata belum bisa ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mau proses ke Hong Kong untuk pertama kali ataupun masih di PT, nah itu harus bersabar, kita tunggu lagi info selanjutnya. Walaupun begitu, ini tentunya menjadi kabar yang baik karena sudah ada perkembangan untuk penerbangan ke Hong Kong.
Dan untuk negara-negara selain Hong Kong itu informasinya belum ada lagi ya. Jadi teman-teman harus sabar menunggu dan semoga saja bisa cepat menyusul diadakan pembukaan lagi. Oke teman-teman, ini informasi dari saya, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.